Halo guys, selamat datang kembali di channel Kotak Anime. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Cerita berlanjut di mana Sung Jinwoo melihat kemunculan dua gerbang besar berwarna merah dan biru. Lalu muncullah berbagai macam klan iblis dari dalam gerbang biru itu. Bahkan klan Raditz di mana Esil dulu berada juga ada di sana. Dan dari gerbang berwarna merah muncullah berbagai macam monster berperingkat tinggi. Serigala yang besar itu pun saling berhadapan dengan sang Shadow Monarch. Lalu di sisi lain di dalam kuil Kartenon, hunter yang tertebas pun mulai sekarat dan Choi Jong-in memerintahkan agar healernya untuk menyembuhkannya. Choi Jong-in kembali memberi perintah untuk mengumpulkan semua kekuatan dan memindahkan yang terluka ke barisan belakang. Sementara itu, para monster patung kesatria semakin mendekat dan siap menyerang mereka. Arsitek sistem pun berkata bahwa dia akan memberikan kesempatan kepada seluruh hunter yang ada untuk menyaksikan kelahiran sang raja. Dan itu pun jika mereka masih bisa bertahan hidup. Setelah itu, patung nyengir pun menyerang mereka. Choi Jong-in pun berteriak agar semuanya menghindar. Ketika serangan laser itu ditembakkan, serangan laser itu pun menghancurkan lantai kuil Kartenon yang terkena. Lalu Choi Jong-in pun menyerang balik dengan sihir apinya dan tepat mengenai patung nyengir itu. Sementara itu, Choi Jong-in memerintahkan agar hunter yang lain menghancurkan patung-patungnya. Jinchul pun menyerang patung itu dengan sekuat tenaga. Meski serangan Jinchul mengenainya, namun Jinchul terkejut karena serangan itu tidak berefek apa-apa. Choi Jong-in juga sangat kesal karena api miliknya juga tidak mempan kepada patung-patung itu. Meskipun serangan itu diisi dengan banyak energi sihir, tetapi tetap saja tidak ada efeknya. Lalu para hunter yang lain pun mengatakan kepada Chehe-in karena skill mereka tidak ada yang berefek sama sekali. Choi Jong-in yang semakin kesal pun berpikir apakah ada cara lain untuk mengalahkannya. Dan Choi Jong-in pun terpikir bahwa dia harus membangunkan Sung Jinwoo. Mereka merasa bahwa Jinwoo sedang berada di bawah pengaruh sihir. Dan Choi Jong-in menyerang Jinwoo dengan sihirnya agar Sung Jinwoo bisa terbangun. Sesaat sebelum api itu mengenai Jinwoo, serangan itu ditahan oleh arsitek sistem. Dan arsitek sistem pun sangat marah. Dia menyerang Jong-in dan berkata berani-beraninya Jong-in mengganggu tidur sang raja. Sesaat sebelum Jong-in terkena serangan, para hunter yang lain dengan sigap menahan serangan itu bersama-sama. Dan Jinchul berteriak bahwa mereka bisa mengatasinya dan meminta agar Chehe-in untuk membangunkan Sung Jinwoo. Di sini pun Jinwoo menyaksikan meskipun pasukan Shadow dibunuh berkali-kali, pasukan Shadow itu terus beregenerasi. Dan Jinwoo merasa bahwa jika itu dirinya, dia pasti sudah mati karena kehabisan energi sihir. Dan klan iblis dan monster yang keluar dari gerbang itu tanpa keraguan menyerang para pasukan Shadow. Jinwoo pun sangat kebingungan kenapa mereka berperang, karena tadi pasukan Shadow membantai pasukan perak. Lalu setelah itu mereka berperang lagi dengan para iblis dan monster. Dan Jinwoo menyimpulkan apakah mereka sedang ada konflik internal. Dan di sisi lain sang Shadow Monarch berhasil mengalahkan pemimpin dari klan iblis dan monster. Dan pemimpin klan iblis itu bertanya kenapa Shadow Monarch mengkhianatinya. Mendengar itu Shadow Monarch hanya tertawa. Lalu setelah itu ia mencekik pemimpin iblis dan mengangkatnya. Lalu mencengkramnya sampai darah pemimpin itu berserakan. Lalu Jinwoo yang melihat itu merasa bahwa dia mengenali pemimpin iblis itu. Dan yap, Jinwoo akhirnya sadar bahwa itu adalah Raja Iblis Baran. Setelah itu Jinwoo pun terkejut karena kini ia adalah sang Shadow Monarch itu sendiri. Dan Jinwoo pun berkata kenapa sampai sekarang ia tidak menyadarinya. Lalu ia pun memegang dadanya. Dan di sana ada tekad kekuatan Shadow Monarch yang tertanam di dalam dirinya. Setelah itu Jinwoo merasakan kedatangan para monster. Setelah menolehnya, Jinwoo pun melihat pasukan perak kembali muncul. Lalu muncullah notifikasi bahwa data sudah selesai dibuka.
Di sisi lain, arsitek sistem yang sedang berhadapan dengan Chehe-in pun berkata bahwa Chehe-in sangat menarik karena Chehe-in melebihi ekspektasi arsitek sistem. Lalu Chehe-in pun menggunakan skill tarian pedang dan menyerang arsitek sistem dengan sangat cepat. Tetapi serangan itu bisa ditangkis dengan mudah, dan bahkan Chehe-in pun terkena serangan arsitek sistem. Chehe-in pun menjerit kesakitan. Setelah itu, arsitek sistem pun tertawa dan berkata, apakah hanya begitu saja kemampuan Chehe-in? Dan arsitek sistem mempertegas bahwa sistemnya yang sudah dia rancang itu sudah sempurna, dan para manusia ini tidak bisa mengubah sistem itu. Dan para hunter itu pun semakin terpojok. Rasa takut mulai menghantui pikiran mereka. Choi Jong-in kembali memanggil Sung Jinwoo untuk bangun, dan Chehe-in yang terluka kembali menyerang arsitek sistem. Tetapi arsitek sistem menyerang Chehe-in dengan lebih cepat. Sesaat sebelum mengenai Chehe-in, Chehe-in pun mampu menghindari serangan itu. Arsitek sistem pun berkata bahwa gerakan Chehe-in cukup bagus. Lalu arsitek sistem pun terkejut karena melihat pasukan Shadow berada di tubuh Chehe-in. Dan arsitek sistem pun berkata bahwa peraturan dari kuil Kartenon tidak ada yang bisa keluar setelah memasukinya. Tetapi karena raja meletakkan bayangannya kepada Chehe-in, itu bisa menjadi pengecualian. Dan arsitek sistem bertanya, apa alasan Chehe-in datang kemari? Dan apa hubungan Chehe-in dengan Sung Jinwoo? Dan Chehe-in pun berkata bahwa mereka semua adalah teman Sung Jinwoo dan datang ke sini untuk menyelamatkan Sung Jinwoo. Mendengar itu, arsitek sistem pun berkata bahwa dia akan memberikan kesempatan kepada Chehe-in untuk menyaksikan Monar yang akan turun ke dunia ini. Dan ini adalah kesempatan yang mulia di dalam sejarah. Tetapi manusia yang lain selain Chehe-in akan mati di sini. Dan Choi Jong-in dan yang lainnya pun semakin terpojok. Lalu arsitek sistem mendengar suara. Siapa yang mengatakan bahwa semuanya akan mati? Ternyata itu adalah suara Sung Jinwoo yang telah sadar dan menyerang arsitek sistem secara tiba-tiba. Lalu Jinwoo bertanya, apa yang arsitek sistem lakukan kepada tubuhnya? Melihat kehadiran Jinwoo, Jong-in dan Chehe-in pun sangat lega. Arsitek sistem yang terkena serangan Jinwoo terhempas ke tanah. Dan arsitek sistem pun berkata bahwa Sung Jinwoo bukanlah sang raja, karena Jinwoo bisa mempertahankan kesadarannya tanpa dikendalikan oleh kekuatan Shadow Monarch. Dan arsitek sistem bertanya, kenapa Jinwoo bisa mempertahankan egonya, bahkan dengan hati hitam yang ada di tubuhnya. Jinwoo pun berpikir, apakah kekuatan sihir yang sangat kuat ini berasal dari jantung hitam ini? Lalu muncul notifikasi bahwa Jinwoo telah memenuhi syarat. Dan ingatan Shadow Monarch sebelumnya dan kekuatannya mengakui Jinwoo sebagai pemilik barunya. Arsitek sistem pun menyadari bahwa Shadow Monarch berniat melawan mereka. Lalu arsitek sistem pun sangat murka dan berteriak, apakah kamu pikir para monar-monar lain akan membiarkanmu? Lalu muncullah beberapa belati milik Sung Jinwoo. Dan Jinwoo berkata agar arsitek sistem menjawab pertanyaannya. Arsitek sistem pun tertawa dan berkata bahwa ini melebihi prediksinya. Dan ia jadi mengetahui kenapa Sung Jinwoo yang terpilih sebagai penerus Shadow Monarch. Para hunter kroco yang lain pun mulai panik karena patung-patungnya mulai bergerak lagi. Lalu arsitek sistem mengancam Jinwoo, jika Jinwoo membunuhnya maka tidak ada yang bisa menghentikan patung-patung itu. Dan bertanya lagi apakah Jinwoo yakin untuk membunuhnya. Jinwoo pun berkata bahwa dia juga akan membunuh semua patung itu. Lalu arsitek sistem pun kembali mengancam Jinwoo, jika Jinwoo membunuhnya perancang sistem. Tepat sebelum ucapan itu selesai, Jinwoo pun berkata, apakah aku akan menjadi hunter rank E kembali? Namun Jinwoo juga yakin bahwa sistemnya akan berjalan meski pembuat sistem telah dia bunuh. Arsitek sistem pun semakin marah dan mau mereset sistemnya. Seketika itu muncul banyak notifikasi bahwa sistem telah menolak akses dari administrator. Jadi artinya arsitek sistem tidak punya wewenang apapun untuk mengubah dan mengatur sistem yang telah berjalan.
Lalu Jinwo pun berkata bahwa dia pernah berpikir bahwa sistem telah memanfaatkannya. Dan Jinwo berkata bahwa dia juga telah menelan sistemnya. Arsitek sistem pun sangat marah dan berteriak sangat kencang. Lalu Jinwo menebasnya dengan cepat. Dan ini adalah akhir dari arsitek sistem. Dan dengan begini Jinwo terbebas dari belenggu kuil Kartenon. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.